Cepetan. Iri ya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sobat Sastra. Wow, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi bersama Mistika. Nama yang paling banyak disebut, betul. ya Oh iya, kan? Selalu sih? trending, Ya ampun. trending names. During our trip to Selamat, to Krian, and to Perak itu Manatika. Bahkan ketika kita jalan di Pasar Pagi Sungai Bayur, Semua orang mencari. Mencari yang tidak ada. Selalu yang dicari yang tidak ada, Masya Yeah, Allah. I'm so sorry guys, I cannot join your trip karena yang pertama aku harus mempersiapkan acara pengajian mamaku, kayak kan di ya. Sudah 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kemudian juga persiapan yudisium. Betul. Seperti itu, studi yudisium kampus. Jadi mohon maaf belum bisa ikut join tripnya. Dan alhamdulillah lihat kesempatan kali ini juga kita ingin mengucapkan kepada Mistika selamat Mistika, tahniah. Makasih Masya untuk Allah. ada supportnya. Alhamdulillah sudah selesai Mistika ya, sudah sampai di garis finish, sudah lulus, sudah yudisium kemarin dan kita sangat bangga kepada Mistika karena kita tahu jalan menuju atau menyelesaikan tingkat pendidikan ini tidak Jadi tinggal mudah ya. convocation ya. Iya, tinggal Ya, convocation. Semoga yang ada di Malaysia segera datang ke Jakarta gitu. Abang, ya ampun. Karena perjalanan studinya sudah Iya. selesai untuk yang saat ini. Betul. Jadi sudah siap untuk Perjalanan yang berikutnya. Aduh, amin, makasih. Bisa aja Kita deh doakan ya. semoga ilmunya berkah. Amin ya Allah, makasih. Amin. Thank you so much for coming guys. Dan hari ini kita akan membuat sebuah video tentang beberapa shocking facts about kunjungan kita kemarin Wow, itu yang di kutunggu-tunggu. tempat yang berkunjung di tempat lebih banyak lagi Mister ya. Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah di sini kita ingin memberikan atau share kepada teman-teman juga buat menjadikan pendidikan atau pelajaran ataupun sesuatu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah Mister, boleh ceritakan kemarin kita diundang ataupun di-invite untuk datang kemana aja? Iya, jadi alhamdulillah About Sastra tahun ini tepatnya di bulan September mendapatkan kehormatan ya Mr. Sastra dan Alhamdulillah, betul Mistika, sekali. mendapatkan kepercayaan dari Majelis Daerah Selama untuk yang kedua kalinya dan Betul. untuk yang pertama kalinya dengan penuh rasa bangga dan hormat kami diundang oleh Majelis Daerah Krian Betul sekali. dan Majelis Perbandaran Taiping dan yang secara umum oleh Tourism Perak untuk merasakan dan mengalami betapa indahnya tempat-tempat di Perak, khususnya di Selama, di Betul. Taiping dan di Krian. Betul. Jadi ceritanya lebih banyak Betul. daripada sebelum-sebelumnya. Betul, dan yang ingin kita share kepada teman-teman semua itu guys, kita tuh datang ke sana tuh bener-bener tidak ada briefing. Yang bikin kita salah satu menarik dan juga kita setuju datang ke berkunjung dan memenuhi undangan ini ke Selama, ke Krian, ke Taiping dan pada umumnya ada di daerah Perak. Itu kita tidak ada briefing, jadi kita tidak ada semacam apa namanya persiapan ataupun input dari pihak-pihak ini. Ini tuh begini kita tidak ada. Kita langsung datang di situ melihat sendiri, merasakan sendiri, mengalami sendiri, dan itulah yang kita sampaikan kepada teman-teman lewat video kita. Jadi truly reaction. Betul. Kita harus experience itu dulu baru kita bisa menyampaikan kepada teman-teman semua gitu. Tidak ada malamnya tuh kita harus baca skrip yang diberikan oleh pihak. Tidak ada, demi Allah tidak ada seperti itu. Kita hanya diberikan besok kita akan ke Pulau Orangutan. Hah? Ada Pulau Orangutan? Tanya itu pun tidak ada. Tanya itu pun mungkin di perjalanan. Beneran nih Pak kita ke Pulau Orangutan? Karena kan as long as we know kan orangutan itu habitat aslinya ada di Kalimantan Betul. kan. Di Borneo. Masa ada di Perak gitu. Kita juga bertanya-tanya dan akhirnya kita datang ke situ experience langsung dan kita translate our experience kepada teman-teman lewat video yang kita alami seperti itu. Dan kali ini Mistika kita akan share beberapa shocking fact ya tentang tempat-tempat yang kita kunjungi. Mungkin yang pertama Mr. Aziz itu tentang pertama kali yaitu kita naik Malaysian Airlines. Fitri kita Guys, luar biasa. Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau nggak lewat undangan ini kita tuh nggak
akan mungkin nggak pernah. We would never experience maybe ya. Betul, untuk naik Malaysian Airlines gitu. Menaiki Malaysian Airlines was one thing, tapi yang paling menyenangkannya adalah pengalaman ketika perut saya masih terasa kosong gitu ya, dan tidak mau melewati adanya pilihan menu yang lain di Malaysian Airlines. So I told Mr. Sastra that I would ask for more meal food, for more dinner di Malaysia Airlines, dan ternyata abang flight attendant waktu itu mengizinkan kita. Jadi saya dapat nasi ayam dan mie ayam. Keren banget, nggak mau rugi Aziz. Tapi akhirnya kan jadi kayak viral, bukan viral, tapi orang jadi pada tahu kan. Kasihan loh Malaysia Airlines. Ya ampun. Aziz kan. Dan menyenangkannya lagi tuh ada kerabat kita ya, Abang Shan mencobanya gitu. Betul. Ya. Dia dari Jakarta ingin pulang kembali ke Malaysia dan sengaja memilih Malaysian Airlines karena ingin cobain, ingin experience hal yang sama juga. Ingin membuktikan bisa nggak ya kalau saya nih orang biasa, bukan about sastra yang minta, bisa nggak ya and it turned out it worked. Masya Allah, ternyata memang segenerous itu, sebaik itu gitu. Jadi mau di depan kamera atau di belakang kamera, Malaysian Airlines tidak pernah menurunkan standar excellent of service-nya gitu. Gitu, kalau nggak salah kode penerbangannya tuh MH atau MH. Malaysian Hospitality. Malaysian Hospitality katanya. ternyata. Malaysian Hospitality. Iya, itu jadi hospitality orang Malaysia tuh bisa kita rasakan ketika kita naik Malaysian Airlines, Mistika. Makanannya on point, semuanya alhamdulillah dia dapat 2. Itu keren banget sih. Maksudnya baru tahu ternyata kita bisa nambah. Nah, itu Mistika. Dan luar biasanya lagi ketika kita naik Malaysian Airlines, khususnya buat teman-teman yang memang originally Malaysian people itu selalu disambut. I was there, aku juga sadar ketika mereka pilot itu bilang, "Dear Malaysian, welcome back home." Welcome home. Kita juga merasa wow. Terakhirnya ngomongin, "For all Malaysian, welcome home." Gitu. Masya Allah. Jadi bener-bener merasa oh my god gitu. Kita pulang loh, kita disambut loh. Bahkan ketika kita di atas pesawat, di atas udara pun udah disambut, itu luar biasa banget. Sedikit sentuhan tapi sangat berkesan untuk para passenger seperti itu. Memang disambut gitu ya di negara, di tanah airnya. Masya Allah. Welcome home. Keren banget. Itu pengalaman pertama naik pesawat dan pertama kalinya seumur hidup aku mendapatkan hospitality sedemikian baiknya gitu. Jadi seperti di rumah. Betul. Iya benar, kelihatan sih. Semoga ada kesempatan lagi nanti bertiga. Sama aku ya dong, harusnya. Tolong undangannya bagaimana? Kita bertiga nih ya. Oke, the next shocking fact yaitu alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti Mr. Ais bilang di awal video, bahwasanya di kali ini, kunjungan kali ini kita tidak hanya diundang ternyata oleh Majelis Daerah Selama atau MDS, ternyata kita juga diundang oleh Majelis Daerah Krian Mistika, yaitu salah satu tempat juga di Perak seperti itu. Kemudian ada Majelis Perbandaran Taiping juga seperti itu. Jadi alhamdulillah kita bisa ekspor di banyak tempat lagi dan menemukan tempat-tempat atau hidden gem ternyata luar biasa banget emang daerah Perak gitu, luar biasa kaya banget apa potensi alam seperti itu. Dan potensi alam. Wow. Seperti itulah selama Krian dan Taiping dikenal ya Mr. Sastra ya. Dan yang paling penting di hari yang bertepatan dengan Maulidur Rasul di 5 September 2025, akhirnya alhamdulillahirabbil alamin pasar yang paling panjang yang waktu kita ceritakan di tahun lalu di kunjungan pertama kita di Selama akhirnya diiktirafkan oleh Malaysian Book of Records sebagai pasar pagi terpanjang di Malaysia yang akhirnya mengalahkan existing pasar pagi yaitu di Temerloh di Pahang. Yang sudah diiktirafkan ini pasar pagi Sungai Bayor ini itu panjangnya adalah 2,32 km. Wow. Nah, that's one thing again. Tapi yang paling shocking yang menurut aku menurut saya adalah biasanya kalau satu tempat mau mengadakan kompetisi, dinilai, diiktiraf atau ada yang mengawasi, biasanya tuh pemerintahnya yang memaksa. Ayo kita harus bikin ini. Benar. Penuhin semuanya. Inisiasi pemerintah yang
pokoknya harus panjangin. Tapi ini yang menginisiasi, yang bikin pasaran menjadi sangat panjang, sangat ramai, itu adalah pedagang-pedagangnya sendiri. Jadi mereka menambahkan sendiri gitu ya. Mereka mengusahakan supaya pasar pagi Sungai Bayor ini pada tanggal 5 September 2025 itu diiktirafkan menjadi pasar pagi terpanjang di Malaysia. Jadi usahanya itu terlihat, dan itu juga disampaikan oleh Malaysian Book of Records bahwa yang surprising adalah itunya. Jadi aspek di mana orang-orang di sana sadar betul bahwa ini akan menjadi destinasi pariwisata baru di negeri Perak, khususnya di Selama. Dan ini adanya di Selama. Tapi keren banget loh. Jadi destinasi wisata terus ada menjadi pasar terpanjang, itu menjadi bagian dari suatu roda perekonomian di sana kan. Jadi terus berjalan. Apalagi akhirnya yang menginisiasi itu adalah rakyat sendiri, bukan pemerintah kan. Jadi muter terus surprisingnya lagi Mistika itu bukan hanya diinisiasi oleh para pedagang yang dari daerah Selama saja Mistika, bahkan yang dari Kedah, dari Ipoh, dari Perlis, dari luar daerah pun mereka datang untuk berjualan di situ dan benar-benar berusaha agar tempat mereka berjualan itu Mistika diiktiraf menjadi pasar terpanjang. Dengan begitu kan insya Allah akan orang banyak datang lagi gitu. Kemudian insya Allah ketika orang banyak datang, perekonomian lebih baik lagi seperti itu Mistika. Dan aku bangga banget menjadi bagian daripada ini Mistika. Bangga bagaimana rakyat di sana tuh benar-benar ingin maju seperti itu. Tidak hanya rakyat yang ingin maju, tapi pemerintahnya juga ambil andil di situ Mistika. Pemerintahnya tidak meninggalkan rakyat. Benar. Nah, itu yang paling penting ya, kolaboratif antara pemerintah dan rakyat. Jadi pemerintah memberikan fasilitas, tapi rakyatnya juga mau bergerak, makanya jadinya luar biasa. Betul. Jadi pemerintah tidak hanya menuntut apa insentif untuk dirinya sendiri, tapi pemerintah juga memberikan yang terbaik untuk rakyat. Dan yang paling menarik adalah kehadiran pejabat daerah. Pejabat daerah Taiping ya waktu itu ya, yang juga membawahi Selama, Larut dan Matang kalau nggak mistaken, datang ke pasar pagi Sungai Bayor yang itu adalah sebuah kampung, tapi dengan sangat rendah hati duduk bersama-sama dengan YDP, Majelis Daerah Selama, juga memberikan speech gitu ya, Mister menyatakan kebanggaannya terhadap orang-orang Selama gitu. Itu pemandangan yang sangat membuat kami juga merasa we are very humble karena kami boleh duduk di barisan paling depan Mistika gitu. Menyaksikan langsung para pemimpin-pemimpin ini berkolaborasi dan kami bisa merasakan betapa mereka mencintai negerinya, betapa mereka mencintai daerahnya gitu. Apalagi kita tahu bahwa C. Akmal yang dipertua Akmal adalah major dari Majelis Daerah Selama. Beliau itu di-rotate ya, Mister, dipercayakan untuk mengurus Majelis Daerah Selama. Kami tidak merasa bahwa YDP ini bukan orang Selama gitu. Selama sudah mendarah daging dalam dirinya, sehingga ketika kami melihat dirinya ya kami melihat bahwa beliau adalah sangat Selama gitu. Jadi slogan bahwa selamanya di hati itu benar-benar selamanya di hati. Iya, sebenarnya kami lihat di diri beliau gitu. Sangat menginspirasi sih. Sangat menginspirasi dan sangat membuat iri memiliki pemimpin-pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, sangat totalitas ya, pengabdiannya harus totalitas. Kami tahu benar apa yang terjadi di belakang layar. Bagaimana beliau dan tim beliau bekerja dengan sangat keras. Even during the weekend, during the hari cuti, hari libur, mereka tetap mau bekerja keras untuk yang terbaik yang diberikan pada rakyat. Aku kayak ya Allah, luar biasa banget, beruntungnya Selama memiliki pemimpin. Apalagi kan Mistika, jadi aku boleh cerita ya tentang apa yang kita lihat perbedaan antara Krian dan Selama. Jadi setelah kami diajak berjalan-jalan di daerah Selama untuk kali kedua, kemudian juga ke Krian, jadi perbedaan komoditasnya tuh berbeda. Yang satu Selama sangat berpusat pada pariwisata gitu ya, karena memang memiliki tempat-tempat yang indah yang harus kita kunjungi gitu ya sebagai pecinta pariwisata. Dan yang kedua komoditasnya adalah industri ya, Mister. Banyak sekali IKS yang terbina dengan baik dan disokong oleh para pemerintahnya. Nah, ketika kita tahu bahwa destinasi favorit kita atau komoditas utama kita adalah pariwisata, otomatis kan kerja di hari libur, Miss. Exactly dong, harus. Ketika kerja di hari libur berarti kita harus bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Dan Mistika bisa bayangkan betapa besar dedikasi teman-teman saudara-saudara kita, termasuk yang dipertua Akmal gitu ya, untuk membina daerah Selama, yaitu kerjanya Sabtu dan Minggu. Dan kita bisa sebut bahwa
dari Senin sampai Ahad mereka bekerja untuk Wow, luar biasa. Ya kan. Sedangkan di daerah Krian apa yang kamu temukan, Mister? Wah, kalau daerah Krian ini memang itu tadi yang aku sebutkan, IKS-nya ya, Mister terbina dengan baik, dan Mistika ketika datang ke sana diversity-nya lebih terasa. Yes. Ya, diversity-nya lebih terasa. Kami mendapatkan kesempatan untuk datang ke kedai teh yang legendary gitu ya. Teh herba disebutnya, pemiliknya adalah keturunan Tionghoa atau keturunan Chinese berbangsa Cina di tanah Malaysia. Kemudian IKS Telur Masin gitu juga pemiliknya, bahkan ini generasi ketiga if I'm not mistaken, pemiliknya juga keturunan Tionghoa atau Chinese Malaysia. Dan I don't see any problem with any gaps that diversity, any gaps with those nations gitu loh. Tetap bersatu padu. Bahkan kita tahu bahwa Krian ini, Majelis Daerah Krian ini kan tentunya kan didominasi oleh bangsa Melayu gitu sebagai pengurusnya. Tetapi beliau tidak mau tutup mata, orang-orang ini, beliau-beliau ini tidak mau tutup mata, tetapi juga menyokong gitu ya, merangkul semua orang yang punya potensi bisnis dan bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah Krian dan umumnya Perak gitu. Jadi itulah yang kami temukan. Yang luar biasa itu karena IKS tersebut adalah empowering the local juga. Dan ketika mereka empowering itu, walaupun kedai milik orang Cina Mistika, tapi pekerjanya adalah orang Melayu dan orang India. Begitu pula sebaliknya. Jadi we love how to see that diversity really ada di situ, tapi unity juga ada di situ gitu loh. Yang membuat kita kaya itu bukanlah sebuah diversity-nya, tapi adalah unity. How to be united ya. Dan ketika kami dari daerah Selama gitu ya, itu tuh full of surprise gitu Mistika. Kenapa full of surprise ya? Karena kami taunya kan di daerah Selama, kemudian Krian mungkin memang tidak terlalu jauh sih gitu ya, melalui jalan-jalan besar, jalan-jalan kampung. Kita kan tahu dari kampung ke kampung kan gitu. Terus jalannya, Pak, ini bukan tol ya Pak. Pak, ini beneran jalan kampung ya Pak. Jadi benar-benar pembangunan ya. Iya, maksudnya gini loh, the thing is, asumsi aku tuh terbukti bahwa memang Malaysia itu yang paling penting dibangun adalah jalan-jalannya. Jalan raya dulu. Jadi bukan bangunan, bukan monumen, bukan untuk bermegah-megahan dan memamerkan ini loh kita punya bangunan tertinggi, ini loh kita punya rumah sakit termewah, apa termewah terbagus. Tapi yang paling penting adalah jalannya. Karena dari jalan itu kan perekonomian jadi bisa lebih cepat, transaksi ekonomi jadi lebih cepat gitu ya. Semuanya jadi lebih cepat pendistribusian gitu ke masyarakat ke kampung-kampung paling kecil gitu ya. Itu juga jadi lebih cepat gitu. Dan paradigma itulah yang menurut saya it is urgently needed to be implemented by other nations menurut saya. Dong, harus, karena memang sangat ini penting banget yang namanya infrastruktur jalan kan. Betul. Bahkan ketika kita datang ke sebuah pantai Mistika, pantai pecah itu namanya, dan kita dari poin satu ke poin yang lain itu jalan di pinggir pantai yang totally itu mungkin jauh, cukup lumayan jauh dari tempat pemukiman rakyat Mistika ya. Jalannya bagus. Sangat Mistika ya Allah. Itu pantainya pantai indah banget, pasirnya putih. That's the best spot to see the sunset. Aku iri. Abang, yuk kita ke Selama, Abang. Kenapa ngajakin abangnya itu sih? Kenapa kita gak ikut? Kalau saat kita dan yang paling unik lagi Mistika, yang saat kita berdiri di Pantai Ban Pecah itu, di sebelah kanan kita adalah Pulau Pinang. Itu adalah sempadan ya dengan Pulau Pinang, dan nanti beberapa waktu ke depan akan dibangun penyeberangan langsung ke Medan. Medan. Wah, makin banyak dari Ban Pecah gitu. Dari sebuah daerah kecil tapi sangat terbina di Perak. Can you imagine that? International loh. Ini jalan kecil Mistika, lurus dan kecil, sebelah kanan itu lautan, sebelah kiri itu sawah persawahan hijau. Allah Akbar. Dan keduanya dibina dengan baik. Betul. Ya, pasti ya. Itulah yang sebenarnya sangat kita iri ya dari Malaysia itu adalah yang pertama adalah keberagamannya yang tetap menyatu, dan yang kedua adalah maksudnya pembangunan yang merata sampai ke daerah-daerah terpencil pun istilahnya jalanan itu sama dibangun. Tidak ada karcis atau tiket masuk, tidak ada tukang parkir, tapi di situ fasilitasnya sangat komplit Mistika. Luar biasa banget Allah. That's why ya Malaysia. Itu kadang-kadang aku juga bingung mereka bangun pakai duit apa ya? Seharusnya kan bangun itu pakai duit karcis masuk, duit parkir gitu kan, duit retribusi. Tapi nggak ada. Tapi
bisa bangun dengan baik itu aku luar biasa banget. Exactly. Gitu. Jadi kayak makanya para wisatawan itu mengenal Malaysia itu sebagai satu kesatuan, bukan hanya Malaysia itu adalah KL, tapi bisa aja sampai ke Selamat, ke Krian, atau mungkin kayak kemarin ke Sarawak. Betul. Ya kan, dan ternyata ya aplikasinya sama, value-nya juga sama gitu. Walaupun di kampung mungkin orang juga kan perlu duit tapi mereka tidak pernah satupun terpikirkan untuk menjadi tukang parkir. Tak pernah terpikirkan untuk membuka atau bikin pintu kemudian bayar karcis, bayar tiket kalau mau masuk, nggak pernah terpikirkan seperti itu. Itu luar biasa banget ya. Mistika nonton dong yang kita ke Pulau Orangutan. Aku lihat orangutan ya. Aku tuh iri loh. Aku iri beneran. Iri ya. Kalau misalnya kemarin kita, walaupun kita juga seneng ya bang, kita ke Semenggah ya, abang seneng kan ke Semenggah gitu. Oke. Terus tapi kalau di Semenggah aku tuh nggak bisa melihat orang utannya bener-bener deket kayak kamu. Betul. Dia hanya bergelantungan, kita nggak bisa mendekat. Betul. Even kalau misalnya sudah mulai mendekat, kita harus menjauh, ya kan? Betul. Makanya aku kemarin pas lihat kamu tuh, I'm so jealous. Kok Betul. bisa sedekat itu, bahkan bawa gendong anak? Oh my god, they are so cute. Betul. Karena mungkin aplikasinya memang beda ya, temanya juga beda. Karena misalnya kalau di Semenggah itu memang nature, gitu, nature free. Di Semenggah itu kan memang wildlife. Mistika dan Mr. Sastra kan melihatnya di alam liar, di tempat mereka, di rumah mereka sebenarnya. Kalau ini memang adalah tempat ini habitat ex situ gitu. Jadi memang bukan habitat asli, karena habitat asli ada di Sumatera dan di Kalimantan gitu. Jadi memang pemerintah Perak dalam hal ini khususnya Majelis Daerah Krian membuka sebuah pulau di tengah-tengah Tasik. Bukit Merah itu yang kita harus menyeberang dulu dengan sebuah kapal jetty gitu. Iya, dan di situ dibukalah sebuah penangkaran atau pusat pelatihan untuk pusat rehabilitasi, pusat observasi dan pusat edukasi. Betul. Dan nah ini shocking fact-nya nih Mistika. Apa tuh? Pernahkah Mistika datang ke sebuah penangkaran dan pusat rehabilitasi satwa tapi Mistika ada di dalam kandang? Belum, nggak pernah ya, nggak pernah, kita nggak pernah di kandang. Ini konsepnya kita yang ada di dalam kandang. Oh my. Sehingga disitulah kita tuh we were very humbled dan ngerasa bahwa oh iya ya, gimana sih rasanya satwa-satwa ini melihat kita sebagai pengunjung yang mengunjungi habitat mereka. Karena kan selama ini kita yang datang ke tempat hidup mereka. Mereka di dalam cage gitu kan. Iya, mereka di dalam cage, mereka kita yang being entertained gitu. Sekarang kita yang mereka tuh penasaran sama kita, gimana sih rasanya dilihat, ditonton, dikasih makan, kemudian mereka melihat kita dengan penuh penasaran, mendekat dan segala macam. Oh, di situ kita merasa sangat kecil gitu. Dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa bahwa ini it's such a good idea by Majelis Daerah Krian gitu ya, menghadirkan situs ini gitu supaya kita jadi lebih sadar dan peka. Peran kita dan peran satwa itu sama pentingnya, harus berdampingan gitu. Dan Mistika bayangkan ada seorang anak orangutan bernama Egy, bernama Egy itu orang tuanya meninggal saat melahirkan Egy kalau tidak salah. Dan dedikasi rehabilitasinya menemani Egy menggantikan posisi ibu selama 24 jam. Dia berarti gendong terus. Bergantian. Bahkan dididik di sekolah hutan, diajarkan bagaimana cara untuk kayak bergelantung, memanjat, karena memang dia tidak melihat itu pengalaman itu dari ibunya atau dari bapaknya seperti, jadi diajarkan gitu. Itu luar biasa banget dedikasinya, dan bisa kita lihat bahwasanya ini semacam Jurassic Park-nya Krian. Asik. Gitu. Kita berangkat karena kita datang benar-benar ke sebuah island gitu, Mistika khusus untuk binatang tersebut. Macam Jurassic Park kan seperti itu. Yang luar biasa banget konsepnya. Ya ampun. Dan tidak sampai di situ aja ya, Mister. Banyak pokoknya. Banyak sekali. Jadi dari Pulau Orangutan ini, sejak dari Pulau Orangutan ini kita juga ke ke sebuah hotel. Nah, ini shocking lagi nih. Apa nih hotel? Apa? Ya, hotel. Mistika hotel. Siapa yang memiliki hotel on your opinion? Pengusaha. Miliarder. Sultan gitu kan. Entrepreneur dong. Kamu harus tahu yang memiliki hotel ketika kita berkunjung ke Taiping, namanya hotel tersebut Taiping Perdana. Tahu nggak siapa yang punya? Taiping Perdana. Coba tebak deh. Ya dia tadi pengusaha.
Terus kayak misalnya pasti Sultan di sana ya kan. Pokoknya old money ya kan. Pokoknya gitu deh. Jangan kaget. Siapa? Fasten your seatbelt, Mistika. Oke. Yang memiliki hotel tersebut adalah guru-guru di daerah Perak. Kok guru-guru? Kok bisa? Itu adalah bentuk koperasi guru-guru di daerah Krian. Semuanya. Yang selama dinding typing. Bukan semuanya. Padahal ini hanya di beberapa daerah aja, Mistika. Guru-guru ini bersatu. Bagaimana ya caranya kita membentuk sebuah koperasi? Dan mereka bentuklah itu dalam sebuah hotel, namanya Hotel Taiping Perdana. Wih, keren, baru kali ini loh aku denger itu istilahnya tuh. Iya loh, jadi istilahnya dia memutarkan lagi bahasanya apa? Memutarkan uang. Iya, memutarkan uang. Jadi Dalam bentuk hotel. Dalam bentuk Maksudnya hotel. ini guru loh. Iya, Ini guru guru gitu. kalau perhimpunan pengusaha, perhimpunan entrepreneur, kan kita udah biasa. Benar. Itu mungkin. Hal yang paling utama yang secara holistik aku tangkap dari perjalanan kami adalah ini kita sudah tidak lagi membicarakan majelis daerah selama saja, tapi juga majelis daerah Krian dan juga majelis perbandaran Taiping serta pada umumnya Tourism Perak. Iya. Mereka terbuka dengan orang-orang luar negara mereka, berkongsi dengan dua YouTuber yang suka ngomong ini dan suka makan ini gitu ya, mempercayai kami. Suka nangis. Dan mempercayai kami berdua, kita bertiga gitu ya, untuk merasakan, mengalami, menjadi duta lah kita bisa sebut ya, menceritakan hal-hal baik yang tidak dibuat-buat tentunya, yang benar-benar kami alami. Tidak membatasi diri, ya udah orang-orang Malaysia saja gitu yang mempromosikan apa yang mereka punya, tapi ini adalah inspirasi bagi bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, bahwa dalam memajukan bangsanya, memajukan negaranya, memajukan perekonomian dan pariwisatanya, tidak hanya berfokus pada orang-orang di dalam negaranya saja. Dewasa ini platform media sosial digital sudah sangat berkembang. Tentu saja kita harus menjawabnya dengan sikap terbuka gitu, Mistika. Dan Majelis Daerah Selama, Majelis Daerah Krian, Majelis Perbandaran Taiping dan Tourism Perak pada umumnya gitu ya, sudah menunjukkan contoh yang baik dengan membuka mata mereka, membuka telinga mereka, menampung ide-ide dari viewers kita untuk mengundang kami datang ke daerah-daerah tersebut untuk mengulas dan memberitahukan kabar baik tentang apa yang kami temui kepada seluruh teman-teman di Malaysia dan pada umumnya teman-teman di seluruh negara. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak gitu among so many YouTubers out there gitu kan, yang viewersnya lebih banyak mungkin, kemudian subscribers juga lebih banyak dan lebih besar dan lebih lama juga daripada kami, tapi alhamdulillah yang dipilih adalah kita, Abot Sastra gitu. Jadi kita juga tidak tahu pertimbangannya apa, alasannya apa, tapi alhamdulillah kita syukuri, kita sangat bersyukur, dan alhamdulillah kita jadikan ini sebagai sebuah kehormatan buat kami untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan tim-tim yang hebat yang ada di Tourism Perak, di bawah naungan Tourism Perak. Karena yang kami pikirkan saat dipercaya tuh ya, kami tuh punya apa sih gitu? Kenapa kita dia sih? suka nangis, saya suka nangis, saya makannya banyak gitu loh. Apa sih gitu loh? Saya makannya banyak, terus saya juga besar badannya, kalau naik mobil harus makan banyak tempat. Kenapa diajak terus gitu loh? Apa sih yang kami punya gitu ya? Tapi tetap dipercaya ya, jadi walaupun tetap bertanya-tanya Mr. Sastra gitu ya, tapi semoga apa yang kami usahakan dan kami ceritakan tidak mengecewakan, Allahumma penanganan baik juga untuk masyarakat dan berimpact baik juga terhadap turisme dan kemajuan daerahnya pada umumnya untuk Selama, Krian, Taiping dan pada umumnya Perak gitu. Jadi alhamdulillah About Sastra dipercaya, dan alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan berkah untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari negeri-negeri di Malaysia. Yang paling penting. Itu yang paling penting. Dari cerita-cerita kalian tuh bener-bener men-insight banget loh di aku. Kayak misalnya ternyata tuh kita nggak hanya kayak misalnya tadi koperasi guru-guru, jadi itu memang benar-benar harus diputar. Kalau di sini kan kita koperasi kan hanya jual permen, jual deterjen, minyak goreng, gitu kan, ada kecil ya. Jadi setiap lembaga-lembaga itu harus memiliki usaha lain agar mereka juga ketika mereka sudah ada di level pemikiran yang sudah sangat jauh di atas kita, Mistika. Jadi mereka memiliki sebuah pikiran yang luar biasa yang buat kita mungkin tidak sampai, tapi mereka
oh itu normal aja di tempat kami seperti itu. Wow, menarik banget nih guys. Terima kasih banyak sekali lagi kita sampaikan kepada kalian semua yang sudah support kami, sudah nonton video kami, sudah memberikan komentar-komentar yang baik juga untuk mendukung kami, dan semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi di luar sana. Oke guys, that's all from us. Hopefully if you find this video good, if you find this video good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super Mas from us in Indonesia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Sudah rindu, Masya Allah. Bye everyone.